Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alif Ibnu Sina Ashahak, mahasiswa semester 4 Teknologi Benih jurusan Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek lingkungan jauh pada kelayakan usaha. Yuk kita simak videonya. Aspek lingkungan dalam kelayakan usaha adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi aktivitas dalam penilaian tentang layak atau tidaknya suatu usaha atau bisnis tersebut dilakukan. Menurut Sulianto tahun 2010, keberadaan bisnis atau usaha ini dapat mempengaruhi lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi di mana usaha tersebut dilakukan atau dijalankan. Meskipun keberadaan bisnis ini atau usaha ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, namun di sisi lainnya keberadaan usaha ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, dan perubahan gaya hidup akibat dari masuknya tenaga kerja dari luar. Beberapa ruang lingkup yang terdapat dalam lingkungan bisnis atau usaha menurut Birch and Robinson tahun 2007.26, yakni yang pertama lingkungan operasional, yang kedua lingkungan industri, dan yang ketiga lingkungan jauh. Yang akan kita bahas kali ini yakni lingkungan jauh. Lingkungan jauh mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Analisis ini digunakan untuk menyerang maupun bertahan terhadap faktor lingkungan dengan merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang atau meminimalkan ancaman. Lingkungan jauh meliputi yang pertama lingkungan ekonomi, yang kedua lingkungan sosial budaya, yang ketiga lingkungan politik, yang keempat lingkungan teknologi, yang kelima lingkungan ekologi, dan yang keenam lingkungan global. Yang pertama lingkungan ekonomi adalah kondisi perekonomian suatu daerah atau negara, termasuk faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, tingkat pengangguran, dan sebagainya. Contoh, pada salah satu perusahaan perbenihan, harga jual benih pada tanaman tomat ini cenderung optimal atau stabil. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya ini meliputi nilai-nilai, norma, dan budaya suatu masyarakat. Contoh, pada salah satu perusahaan perbenihan tanaman yakni perbedaan status sosial antara petani sawit dan petani padi. Petani kelapa sawit ini sudah mirip dengan kehidupan di perkotaan dibandingkan dengan petani padi. Lalu yang ketiga yakni lingkungan politik adalah kondisi pemerintahan suatu negara atau daerah, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi usaha perbenihan tanaman dengan memperhatikan aturan dan regulasi yang berlaku dalam proses produksi dan pemasaran benih tanaman. Contohnya seperti sertifikasi benih. Sertifikasi benih tanaman pangan harus dikeluarkan oleh BPSB melalui berbagai pengujian. Lalu yang keempat yakni lingkungan teknologi, meliputi perkembangan teknologi dan inovasi dalam suatu bidang. Contohnya pada usaha perbenihan daerah sungai besar di negara Malaysia menggunakan alat drone dalam pengaplikasikan pestisida. Lalu yang kelima yakni lingkungan ekologi, adalah hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka sebagai akibat adanya kegiatan produksi. Contohnya yakni pada perusahaan perbenihan maupun perusahaan pertanian, yakni limbah yang dihasilkan oleh proses budidaya jamur tiram adalah lot yang sudah habis panen. Limbah ini baik untuk dijadikan pupuk organik, sehingga limbah dapat ditangani dengan cara memberikan kepada pengolah pupuk organik sekitar. Lalu yang keenam yakni lingkungan global. Lingkungan global meliputi kondisi perubahan yang terjadi di seluruh dunia, seperti
perubahan iklim, perdagangan internasional, dan sebagainya. Contoh pada usaha perbenihan di Indramayu, antara lain petani mengalami penurunan hasil panen semakin meningkatnya OPT akibat ketidakpastian cuaca, terjadinya peningkatan resiko gagal, dan penurunan pendapatan petani itu sendiri. Oke, jadi seperti itu penjelasan singkat dari saya mengenai aspek lingkungan jauh pada kelayakan usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog.